Dengan doa ini kita benar ya. Tapi jalannya. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Bagaimana keadaannya? Baik. Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Semoga hari ini menjadi hari yang baik, ya, hari yang penuh keberkahan. Ya. Kalau minggu kemarin kita membicarakan tentang sifat gereja yang apa? Gereja yang terbuka, ya, terbuka. Lalu kemudian sifat gereja yang satu, kudus dan katolik. Berarti apa? Hari ini kita akan membicarakan tentang sifat salah satu sifat gereja, yakni sifat gereja yang katolik. Dari hari ini kita akan memahami apa artinya katolik dan bagaimana memaknai katolik itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam hal ini apa? Kita dituntut bagaimana memaknai kekatolikan kita itu yang bisa berguna bagi sesama kita hidup di tengah masyarakat. Semoga ini nanti kita menjadi makna kita bersama, sehingga kita menjadi orang Katolik yang semakin dewasa dan berkembang dalam iman. Jelas ya? Maka dalam hal ini, sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini ya, silakan siapa yang memimpin doa? Saya, Pak. Oke, silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu hingga detik ini. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran. Kiranya berkatilah pembelajaran kami, agar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bisa kami mengerti dengan baik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakan namamu, berkatakan kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih atas doanya. Semoga dengan doa ini kita semakin dimampukan hari ini menjadi berkah, sehingga berjalan pelajaran ini berjalan dengan lancar dan mampu kita mengaktualisasikan sifat gereja yang Katolik itu dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih atas doa yang indah tadi. Maka untuk melanjutkan dari pertemuan hari ini tentang sifat gereja yang Katolik, ya, kita nanti akan mendalami banyak hal. Ya, kita nanti akan berbicara lebih dalam lagi. Lalu sekarang saya ingin bertanya secara umum saja dulu. Ya, saya ingin bertanya kepada kalian, kira-kira ya, kata Katolik itu dari bahasa apa? Ayo. Oh ya, silakan. Kata Katolik berasal dari bahasa Latin, Pak. Bagus. Lalu apa artinya? Saya, Pak. Iya, silakan. Umum atau universal, Pak? Tepat sekali. Maka untuk mendalami lebih lanjut ya dari arti Katolik ini, ya, kita bisa berbicara, kita mendalaminya dengan apa? Dengan bacaan ya, yang berjudul ya, Simbol Persaudaraan Kardinal Bergoglio. Kita bisa belajar dari beliau, lalu ya, belajar fitrahnya bagaimana, lalu di dalam bacaan itu nanti kalian lihat di bawahnya itu ada pertanyaan-pertanyaan diskusi. Silakan kalian diskusikan, kalian dalami, dan kemudian silakan kalian jawab pertanyaan itu lalu kalian presentasikan. Siap? Siap, Pak. Oke. Terima kasih. Silakan lakukan untuk diskusi. Dua-dua. Ini kan. Ini menunjuk. Oke, terima kasih atas diskusinya. Lalu coba sekarang renungkan
menentukan dalam-dalam dulu, ya. Silakan kalian bisa antar kelompok atau masing-masing dalam kelompok menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian diskusikan tadi. Lalu saya ingin bertanya di sini, ya. Saya ingin bertanya, ya. Coba dengarkan. Siapa dan apa karyanya Monsignor Bergoglio itu? Ayo. Ya, silakan. Beliau itu seorang uskup agung di Argentina yang berkarya dengan membangun persaudaraan lewat dialog, terus menjalin relasi dan bekerja sama antar agama, seperti berkunjung ke masjid, berdialog yang begitu terbuka dan penuh persaudaraan, Pak. Oke, tepat sekali jawabanmu, Ana. Lalu saya ini, tadi kita secara singkat telah tahu arti Katolik, lalu dari kiprah dan karya dari Kardinal Bergoglio itu, ya. Bagian-bagian mana sekarang yang menunjukkan sifat dari kekatolikan gereja itu? Ayo coba jawab. Saya Pak. Oke, silakan. Kebiasaannya berkunjung, berdiskusi untuk membangun persaudaraan Pak. Bagus, ya. Terima kasih. Lalu kalau kita dalam lebih lanjut, lalu apa yang menjadi inti dari karya kardinal itu? Ayo siapa yang coba? Saya, Pak. Ya. Membangun semangat keterbukaan untuk berdialog, membangun kesadaran, Pak. Tepat. Terima kasih. Sekarang setelah kita tahu, ya, karya dari kardinal itu, apa arti Katolik menurut ajaran gereja? Untuk menjawabnya, ya, silakan kalian dalami lagi bacaan yang ada dalam teks itu, ya, tentang dokumen gereja Lumen Gentium artikel 13. Silakan kalian baca dulu, ya. Lalu setelah kalian baca, diskusikan kembali dan kemudian jawab pertanyaan di bawah bacaan itu. Siap? Siap Pak. Oke. Oke, Bapak lanjutkan. Setelah kalian itu melakukan diskusi, membaca dengan mengapa gereja Katolik itu disebut gereja, pertanyaannya adalah mengapa gereja itu disebut Katolik menurut ajaran gereja? Ayo. Saya, Pak. Ya. Karena gereja dapat hidup di tengah-tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa. Itu artinya Katolik dapat dianut oleh semua orang, Pak. Oke, lalu Karena Roh Kudus, daya pengudusan ini tidak hanya untuk anggota gereja, namun untuk semua manusia di seluruh dunia, Pak. wah, bukan lalu. Gereja ada tidak sekadar untuk diri sendiri, namun harus berguna juga untuk semua orang di seluruh dunia ini, Pak. Oh, bagus. Lalu Saya Pak. Ya. Ajarannya dapat diwartakan untuk semua bangsa dan segala tradisi, kebiasaan, kebudayaan dapat ditampung gereja sejauh baik untuk membangun persaudaraan dan memuliakan Allah Pak. oke, bagus semua. Terima kasih atas jawaban-jawaban kalian. Bagaimana memahami Katolik sesuai dengan ajaran gereja? Di mana adalah apa? Kita gereja mampu menjadi wadah, ya, bagi tradisi, bagi kebudayaan setempat, semua orang yang punya kehendak baik, ya, itu punya wadah. Dengan demikian apa? Di tengah masyarakat sering hidup yang namanya inkulturasi. Artinya apa? Memasukkan budaya lokal ke dalam tradisi gereja, di dalam tempat peribadatan. Contohnya apa? Ya seperti misa pakai bahasa Jawa, ya kan? Misa menggunakan gamelan, seperti itu. Itulah bukti bahwa gereja itu mampu menjadi wadah bagi budaya di sekitar atau budaya lokal yang baik untuk mendukung memuliakan Tuhan. Ya, terima kasih anak-anakku semua, ya, atas masukan, ya, atas jawaban yang semakin mendalam tentang arti Katolik, ya,
bagi kita sebagai umat dan bagaimana menerjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini penting karena dengan kekamutan kita berarti kita itu mau terbuka bagi orang lain, ya. Tidak menutup diri, tidak egois seperti yang kalian katakan tadi, tidak eksklusif, tapi membuka diri kepada semua orang yang punya kehendak baik. Dengan hal ini maka kita semakin memuliakan Tuhan bersama-sama. Jelas ya? Oke, terima kasih. Lalu kiranya ini yang menjadi katakan kesimpulan hari ini, ya. Bagaimana kita memahami gereja yang Katolik itu. Maka silakan ada PR di situ, ya, dalam buku teks. Silakan kalian pelajari, silakan kalian jawab. Untuk jawab kita untuk pekerjaan kita dan kita akan presentasikan di minggu depan, ya. Kita minggu depan akan membicarakan tentang sifat gereja yang berikutnya. Ini apa? Gereja yang apostolik. Jelas ya? Oke. Maka untuk menutup, ya, pelajaran hari ini, ayo siapa yang siap dengan doa? Ayo Pak. Oke, silakan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu sehingga kami semua kini berhasil melewati proses belajar dengan baik. Kami juga hendak mengucap syukur atas kesempatan yang masih Kau berikan pada kami untuk mengimbau-Mu di tempat ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pernah mengampuni salah kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Terima kasih atas doa-doanya. Saya berharap hati-hati di jalan, sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang. selamat siang.